Hai, jumpa lagi di channel pembelajaran transformasional. Ada teman yang bertanya kepada saya, apakah kita bisa betul-betul cuan investasi di Bitcoin? Ya, kalau soal cuan, ya bisa saja, tergantung keberuntungan. Tapi, kalau bagi saya, jual beli cryptocurrency itu bukan investasi. Itu adalah trading, atau lebih buruknya adalah perjudian. Itu seperti orang jual beli mata uang asing dulu. Nah, ini berbeda dengan investasi. Kalau saya mendefinisikan investasi itu mengalokasikan sumber daya atau aset untuk menghasilkan produk atau jasa yang berguna bagi orang-orang sehingga mendatangkan keuntungan bagi investor maupun orang yang melakukan kegiatan produksi atau jasa. Ini berbeda dengan jual beli mata uang asing. Kalau saya membeli mata uang asing, uang yang saya gunakan untuk membeli mata uang asing itu ya tetap sebagai uang yang tidak menghasilkan apa-apa, kecuali kalau oleh orang itu diinvestasikan. Nah, sedangkan saya sendiri yang memiliki mata uang asing itu hanya berharap bahwa ada orang lain yang berpikir bahwa nilai mata uang asing itu lebih tinggi daripada nilai yang saya bayarkan sebelumnya. Sehingga dia berani membeli dengan harga yang lebih tinggi. Nah, di situ baru saya mendapatkan keuntungan. Selama masih ada orang yang berpikir bahwa nilainya lebih tinggi, maka pembeli yang berikutnya juga bisa mendapatkan keuntungan. Nah, ada beberapa hal yang membuat saya tidak mendukung trading cryptocurrency ini. Pertama, cryptocurrency sebetulnya dibuat untuk menjadi media transaksi, alat transaksi, semacam uang yang menggantikan uang yang ada sekarang. Nah, sebagai media transaksi atau alat transaksi, baik uang maupun cryptocurrency, diharapkan memiliki stabilitas yang relatif tinggi. Bahkan kalau bisa sangat stabil. Nah, hal ini berbeda dengan cryptocurrency. Sangat volatile, yaitu dapat berubah dengan sangat cepat. Kadang naik dengan cepat, kadang turun dengan cepat. Tidak stabil. Nah, ini membuat cryptocurrency
menjadi sesuatu yang meragukan untuk dijadikan media transaksi. Yang kedua, sekarang ini hampir setiap orang yang memiliki kemampuan coding dan dilengkapi dengan peralatan komputer yang memadai bisa membuat cryptocurrency-nya sendiri. Itulah sebabnya bahkan di Indonesia kita sudah memiliki beberapa cryptocurrency yang dibuat oleh orang yang sebenarnya ya tidak termasuk orang yang ahli komputer. Hanya orang-orang yang bisa membayar orang lain untuk membuat cryptocurrency atas namanya. Jadi cryptocurrency di Indonesia ya sebenarnya hanya mengandalkan ketenaran orang yang membuatnya. Nah, sebentar lagi akan semakin banyak orang yang bisa membuat cryptocurrency. Mungkin nanti akan ada puluhan ribu atau bahkan sampai jutaan cryptocurrency yang dibuat orang. Nantinya setiap orang akan mempromosikan cryptocurrency-nya sebagai yang paling baik, yang paling dapat diandalkan. Nah, itu seperti seseorang menawarkan spotaker dan menyatakan bahwa spotakernya merupakan yang paling fungsional, yang paling baik nilainya. Nah, selama masih ada orang-orang yang mempercayai bahwa spotaker itu memang memiliki nilai yang tinggi, maka orang bisa saja tetap menggunakan spotaker itu sebagai alat untuk pembayaran, untuk transaksi. Tetapi hal itu tidak akan terus terjadi. Pada titik tertentu, orang akan berhenti. Dan orang terakhir yang memiliki benda itu yang akan mengalami kerugian karena tidak bisa menjualnya lagi. Nah, ini berbeda dengan investasi yang sesungguhnya. Ketika kita melakukan investasi, sumber daya atau uang atau aset yang kita berikan itu dipakai untuk kegiatan produksi atau pemberian jasa yang bisa dimanfaatkan oleh orang lain sehingga memberikan keuntungan. Jadi setiap orang untung. Saya sebagai investor mendapat keuntungan, orang yang melakukan kegiatan produksi mendapat keuntungan, orang yang membeli dan memakai produk itu mendapat keuntungan. Semua orang mendapat keuntungan. Nah, jadi itulah yang seharusnya menjadi pertimbangan kita.
Dan ini sejalan dengan konsep yang saya pegang, aturan yang diikuti di dalam keluarga saya. Jangan berbuat jahat kepada orang lain. Jangan berbuat jahat berarti jangan membunuh, jangan melukai, jangan menyakiti, dan jangan merugikan orang lain. Nah, dalam trading, kalau kita untung, maka ada orang lain yang rugi. Nah, ini berbeda dengan investasi tadi ya, di mana setiap orang untung. Saya untung, kamu untung, dia untung. Nah, karena itu, ya walaupun bisa saja orang mendapatkan cuan besar dengan melakukan trading cryptocurrency. Khususnya kalau dilakukan di fase-fase awal siklus trading. Kalau sekarang sudah semakin sulit karena harganya sudah terlalu mahal. Dan harga itu tidak akan terus naik. Nah, kalaupun kita bisa untung, kita harus bertanya kepada diri sendiri, apakah saya mendapat untung sementara orang lain rugi? Ya, mungkin saja kita bisa berbeda pendapat. Tetapi buat saya, ini adalah prinsip yang harus dipegang ketika kita melakukan investasi.